Kisah panjang Oba Eweka pertama, sang pendiri dinasti Kerajaan Benin. Bab Y, anak leluhur dari Ife. Di tanah Afrika Barat yang subur, hutan-hutan rimbun menaungi desa-desa, sungai berliku menghidupi sawah dan ladang, dan langit sore sering memerah keemasan. Lahirlah seorang anak lelaki yang akan menjadi legenda, namanya Eweka. Ia adalah putra seorang bangsawan keturunan Ife, tanah yang diyakini sebagai tempat para dewa turun ke bumi. Sejak kecil Eweka dikelilingi oleh bisikan leluhur. Ibunya, seorang wanita bijak, sering menidurkannya dengan cerita tentang asal-usul dunia. "Anakku," katanya, "kau membawa darah suci yang diturunkan dari para Oba Ife. Suatu hari nanti, roh leluhur akan menuntunmu untuk mempersatukan negeri ini." Eweka tumbuh sebagai anak yang penuh rasa ingin tahu. Ia sering duduk diam di dekat para tetua, mendengarkan kisah peperangan lama, perjanjian antar suku, dan pengkhianatan yang membuat tanah Benin terpecah. Ketika anak-anak lain bermain tombak kayu, ia lebih suka menatap bintang-bintang, bertanya-tanya apakah leluhur sedang memperhatikannya dari langit. Namun hidup di masa itu penuh gejolak. Tanah Benin adalah wilayah yang kaya, tetapi kekuasaan terpecah antara para kepala suku. Perselisihan, perebutan wilayah, dan perang kecil sering pecah. Dalam suasana kacau inilah, harapan mulai tumbuh bahwa seorang pemimpin baru harus muncul. Bab 2, tanda-tanda takdir. Ketika beranjak remaja, Eweka mulai menunjukkan tanda-tanda kepemimpinan. Suaranya tenang, tetapi setiap kata yang keluar darinya memiliki bobot. Orang-orang mulai menghormatinya, meski ia masih sangat muda. Ada sebuah peristiwa yang membuat namanya semakin diperhitungkan. Pada suatu musim kemarau panjang, sungai yang biasanya memberi air mulai mengering. Para kepala suku berselisih tentang siapa yang berhak menguasai sumber air yang tersisa. Pertikaian hampir pecah menjadi perang. Eweka yang kala itu hanya seorang pemuda berdiri di hadapan mereka. Dengan kata-kata yang penuh kebijaksanaan, ia mengingatkan bahwa air adalah anugerah leluhur dan pertumpahan darah hanya akan membawa kutukan. Ia menawarkan sebuah perjanjian. Semua desa berbagi air secara bergiliran, diawasi oleh perwakilan dari tiap suku. Keputusannya diterima. Orang-orang tercengang bahwa seorang yang begitu muda mampu menengahi konflik besar tanpa setetes darah pun tumpah. Dari hari itu, nama Eweka disebut-sebut sebagai anak pilihan leluhur. Bab 3, mahkota pertama Benin. Pada awal abad ke-12, para tetua dan kepala suku berkumpul. Mereka sepakat bahwa tanah Benin tidak bisa lagi hidup tanpa seorang penguasa tunggal. Mereka membutuhkan seorang raja yang bukan hanya menguasai pedang, tetapi juga memahami adat, hukum, dan kehendak para roh leluhur. Maka pilihan pun jatuh kepada Eweka. Awalnya ia menolak. "Aku masih muda," katanya. Dan takhta bukanlah kursi untuk beristirahat, melainkan beban yang lebih berat dari gunung. Namun rakyat terus memintanya, dan para tetua meyakinkannya bahwa garis keturunannya dari Ife adalah tanda ilahi. Akhirnya, dalam sebuah upacara megah, para pendeta mengangkatnya sebagai Oba pertama dari Benin. Ia mengenakan mahkota suci, dikelilingi asap dupa, suara jenderang, dan doa para leluhur. Hari itu, sebuah dinasti baru lahir. Gelar Oba yang pertama kali disandang Eweka menjadi simbol kekuasaan kerajaan yang akan bertahan berabad-abad. Bab 4, menyatukan negeri. Sebagai raja muda, Eweka segera memahami tantangan terbesar, menyatukan suku-suku yang terbiasa hidup mandiri. Ia menciptakan sistem hierarki bangsawan, di mana para kepala suku tetap berkuasa di wilayah mereka, tetapi setia kepada Oba. Dengan begitu, ia tidak merampas kehormatan mereka, tetapi menjadikannya bagian dari kerajaan. Sistem ini menciptakan keseimbangan antara pusat kekuasaan dan daerah. Selain itu, ia memperkuat peran spiritual dalam pemerintahan. Ia bekerja sama dengan para pendeta, memastikan setiap kebijakan selaras dengan kehendak leluhur. Dengan demikian, rakyat melihatnya bukan sekadar raja, melainkan wakil para roh di bumi. Ia juga memulai pembangunan istana kerajaan, yang menjadi pusat kekuasaan dan simbol kejayaan. Dari sinilah kemudian berkembang arsitektur khas Benin, dengan ukiran kayu, dinding tanah yang megah, dan gerbang besar yang dihiasi lambang-lambang leluhur. Bab V, seni, budaya, dan identitas. Oba Eweka sadar bahwa sebuah kerajaan tidak hanya bisa bertahan dengan perang dan hukum, tetapi juga dengan budaya. Di bawah pemerintahannya, lahirlah tradisi ukiran perunggu Benin, karya seni luar biasa yang memadukan keterampilan teknis dan simbolisme spiritual. Ukiran-ukiran itu tidak hanya indah, tetapi juga menjadi catatan sejarah visual, menggambarkan upacara, peperangan, pertemuan diplomatik, dan kehidupan sehari-hari kerajaan. Ia juga menetapkan upacara-upacara sakral yang memperkuat posisi Oba sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Ritual-ritual ini bukan hanya memperkuat wibawa kerajaan, tetapi juga menyatukan rakyat dalam satu identitas kebudayaan.
Dari masa pemerintahannya, Benin tidak lagi hanya sekumpulan desa, yang menjadi sebuah bangsa dengan jiwa yang sama. Bab V, setahun-tahun senja. Waktu berlalu, Oba Eweka kini bukan lagi pemuda, melainkan seorang raja tua dengan rambut memutih. Namun sorot matanya tetap tajam, dan kata-katanya tetap disegani. Ia melihat kerajaannya tumbuh, pasar-pasar ramai dengan pedagang, ladang-ladang menghasilkan panen berlimpah, dan rakyat hidup dalam kedamaian. Namun ia juga tahu bahwa hidupnya tidak abadi, maka ia mulai mempersiapkan penerusnya. Ia mendidik anak-anaknya dengan keras, menanamkan nilai bahwa seorang Oba tidak boleh hanya menjadi penguasa, tetapi juga pelayan leluhur dan penjaga rakyat. Ia mewariskan bukan hanya takhta, tetapi juga visi sebuah kerajaan yang bersatu. Pada suatu hari yang tenang, di penghujung abad ke-12, Oba Eweka menghembuskan napas terakhirnya. Rakyat berduka. Teriakan ratapan terdengar di desa-desa, cenderang duka dipukul sepanjang malam. Namun di balik kesedihan ada kebanggaan besar. Mereka pernah dipimpin oleh seorang raja yang mengubah nasib negeri. Bab Zamana, warisan abadi. Oba Eweka dikenang sebagai pendiri dinasti Oba Benin, sebuah dinasti yang bertahan berabad-abad, hingga masa kolonialisme Eropa berabad kemudian. Warisan yang ia tinggalkan bukan hanya berupa takhta, tetapi juga identitas bangsa Benin. Sistem hierarki bangsawan yang tetap dijaga. Seni ukir perunggu yang kelak menggetarkan dunia. Upacara sakral yang meneguhkan peran Oba sebagai penghubung dengan leluhur. Semangat persatuan yang membuat suku-suku berbeda merasa bagian dari satu keluarga besar. Namanya diucapkan dalam doa, disanjung dalam upacara, dan diabadikan dalam ukiran perunggu. Ia bukan sekadar raja pertama, melainkan leluhur agung yang roh dan pengaruhnya tetap hidup di tanah Benin. Yang dilakukan Oba Eweka pertama. 1. Menerima panggilan leluhur untuk menjadi raja. Eweka adalah keturunan dari garis bangsawan Ife, yang diyakini memiliki hubungan spiritual dengan para dewa. Ia dipilih oleh para tetua untuk menjadi penguasa pertama Benin. Dengan pengangkatannya, ia menjadi Oba pertama dan mendirikan dinasti Oba Benin yang bertahan berabad-abad. 2. Menyatukan tanah Benin yang terpecah. Sebelum masa Eweka wilayah, Benin terpecah ke dalam kelompok-kelompok suku dan desa yang sering berkonflik. Ia membentuk sistem pemerintahan yang mengikat semua kepala suku di bawah otoritas Oba, sehingga tercipta persatuan. 3. Mendirikan sistem pemerintahan dan hierarki bangsawan. Ia menetapkan struktur kekuasaan di mana para kepala suku tetap berperan, tetapi berada di bawah raja. Sistem ini memberi stabilitas politik dan menjadi dasar bagi kelangsungan kerajaan selama berabad-abad. 4. Menguatkan peran spiritual dalam pemerintahan. Ia menghubungkan takhta dengan tradisi leluhur dan peran pendeta. Oba dipandang bukan hanya sebagai penguasa duniawi, tetapi juga sebagai penghubung dengan roh-roh leluhur. 5. Membangun fondasi istana kerajaan Benin. Eweka memulai pembangunan pusat kekuasaan di Benin City, kota kerajaan. Dari sinilah kemudian berkembang kompleks istana besar dengan arsitektur khas Benin. Mendorong lahirnya seni dan budaya. Ia mendukung berkembangnya seni ukir perunggu, gading, dan kayu yang menjadi ciri khas Benin. Karya-karya seni ini berfungsi sebagai catatan sejarah visual yang menggambarkan kehidupan raja dan masyarakat. 7. Membentuk tradisi upacara sakral kerajaan. Ia menetapkan ritual dan festival yang menegaskan peran Ba sebagai penghubung dengan dunia spiritual. Upacara-upacara ini mengikat rakyat dalam satu identitas budaya. 8. Menegakkan hukum dan keadilan. Ia mengatur sistem hukum adat untuk menyelesaikan perselisihan antar suku dan rakyat. Hukum ini menekankan keadilan, persatuan, dan ketaatan pada leluhur. 9. Menjamin kemakmuran rakyat. Pada masa pemerintahannya pasar berkembang, perdagangan antar desa hidup, dan lahan pertanian dikelola lebih baik. Rakyat merasakan stabilitas setelah masa panjang pertikaian. 10. Mempersiapkan penerusnya. Sebelum wafat, ia memastikan anak-anaknya dididik dengan nilai kepemimpinan. Ia mewariskan bukan hanya takhta, tetapi juga visi kerajaan yang kokoh, sehingga dinasti yang ia dirikan dapat berlanjut. Istana yang kita bangun bukan sekadar dinding tanah dan kayu. Ia adalah lambang persatuan, tempat semua rakyat merasa terlindungi, dan cermin bagi anak cucu yang kelak bertanya bagaimana kita menjaga warisan tanah ini. Leluhur tidak berbicara dengan suara keras, tetapi dengan tanda-tanda di sekitar kita. Seorang raja harus belajar membaca bisikan angin, nyanyian burung, dan keheningan malam, sebab di sanalah roh mereka menuntun jalan kerajaan. Aku tidak memerintah hanya dengan pedang, sebab pedang hanya menaklukkan tubuh. Aku memerintah dengan adat dan hukum, sebab hukum menaklukkan hati, dan adat menjaga roh kita agar tetap menyatu.
Ketika suku-suku berselisih, darah mengalir seperti sungai yang tak terbendung. Tetapi ketika mereka bersatu di bawah satu panji, maka sungai itu menjadi aliran kesuburan yang memberi kehidupan bagi semua. Seorang raja tidak lahir untuk dirinya sendiri, melainkan untuk rakyatnya. Takhta bukanlah hiasan emas, tetapi beban berat yang menuntut kesetiaan pada leluhur dan keberanian menjaga kehidupan mereka yang mempercayakan nasib kepadaku. Aku lahir sebagai seorang manusia, tetapi aku dipanggil untuk menjadi simbol bagi bangsaku. Jika suatu hari tubuhku lenyap di telan bumi, biarlah nama dan warisan ini tetap hidup dalam darah dan hati rakyat Benin. Anakku, ingatlah, seorang penguasa sejati bukanlah yang ditakuti karena kekerasannya, melainkan yang dihormati karena kebijaksanaannya. Takhta yang berdiri di atas ketakutan akan runtuh, tetapi takhta yang berdiri di atas kepercayaan akan kekal. Perpecahan adalah racun yang lambat membunuh, persatuan adalah obat yang menyembuhkan. Maka tugasku adalah memastikan racun itu tak pernah meracuni nadi negeri ini. Aku adalah raja di bumi, tetapi kekuasaanku hanya sah karena restu dari dunia roh. Tanpa leluhur aku hanyalah manusia biasa. Dengan leluhur, aku menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan.